Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Fa qala fi kitabil karim, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adaful iman. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali lagi kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada siang hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan iman dan Islam, sehingga kita mampu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah. Ini adalah nikmat yang sangat tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita masih memiliki iman dan Islam yang akan membawa keselamatan buat kita, menyebabkan kita selamat di dunia ini yang sementara, lanjut terlebih di akhirat nanti yang kekal selama-lamanya. Dunia yang kita miliki adalah perkara yang sementara, sehat adalah sehat sementara, kaya adalah kaya sementara, punya jabatan, pangkat, harta, semuanya sementara. Tetapi kalau kita meninggal dunia, kita tidak akan ditanya tentang hal tersebut. Yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah iman dan Islam kita. Inilah yang akan menyelamatkan kita. Meninggal tanpa iman dan Islam, maka ini adalah kesengsaraan yang selama-lamanya, kesengsaraan yang ada awal dan tidak ada akhirnya. Tetapi kalau kita meninggal dengan iman dan Islam, maka ini adalah awal dari kebahagiaan yang juga selama-lamanya. Maka ini hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala perlu kita syukuri. Dengan adanya iman dan Islam, dahulu kita tidak meminta, kita dilahirkan dari seorang rahim ibu yang sudah Islam, sehingga kita mewarisi agama orang tua kita. Tentu ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang lain yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari rahim seorang ibu yang menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan menyembah manusia, menyembah pepohonan, menyembah bebatuan, menyembah di luar daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah merupakan kecelakaan yang
didapatkan di dunia sampai akhir. Maka dalam hati Allah Subhanahu wa taala pada Jumat kali ini kita juga mengajak kepada kita semua untuk kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Karena ukuran kemuliaan seorang muslim, seorang manusia adalah dari keimanannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling beriman, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ukuran daripada kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita refresh kembali keimanan kita. Kita tingkatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Setiap pekannya kita wajib untuk mengingatkan kepada seorang wajib mengingatkan untuk kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah masuk ke bulan Muharram, sudah tanggal 13 Muharram 1446 Hijriah. Tahun baru Islam. Walaupun euforianya tidak sehebat daripada tahun baru Masehi. Padahal ini adalah tahun baru buat Islam, tahun baru kita, yakni bulan Muharram, awal dari penanggalan tahun Hijriah. Bulan Muharram ini memiliki keistimewaan yang luar biasa setelah daripada bulan Ramadan. Di dalamnya terdapat beberapa peristiwa-peristiwa penting. Ada yang namanya puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram yang lalu, dan alhamdulillah kita semua mampu melaksanakan. Insyaallah saya yakin kita semua melaksanakan puasa tersebut yang menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang lalu, 1 tahun yang lalu. Peristiwa 10 Muharram ini ternyata memiliki histori sejarah yang panjang, yang banyak. Ketika Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata pada tanggal 10 Muharram banyak sekali. Nabi Ayub disembuhkan penyakitnya tanggal 10 Muharram. Kemudian Nabi Yunus yang ditelantikan selama 40 hari di dalam perut ikan, dibebaskan daripada, dikeluarkan dari perut ikan itu pada tanggal 10 Muharram. Banyak sekali kisah-kisah terdahulu. Nabi Musa alaihissalam dibebaskan dari kejaran barang tentara musuh, mampu membelah lautan dan bisa menyeberang lautan tersebut, itu ternyata 10 Muharram. Maka ini sangat istimewa 10 Muharram, bulan Muharram ini. Maka mari kita meningkatkan amal-amal ibadah kita, memperbanyak puasa, memperbanyak sedekah kita, memperbanyak sholat-sholat sunnah kita di bulan Muharram ini. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah memuliakan bulan Muharram. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya akan menyampaikan sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tazulu qadama abdi yawmal qiyamati hatta yus'alu an umurihi wa an yurdihi fi ma ba'atihi wa an malihi min ayna iktasabahu wa lima anfaqahu wa an yusmihi fi ma ablahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Barsah bin Ubay al-Aslami, beliau menyampaikan secara marfu bahwa tidak bergeser kaki seorang hamba ini pada hari kemudian, pada hari kiamat, sebelum ditanya tentang umurnya. Dia gunakan untuk apa umurnya dia? Apakah
keinginan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur kita hari ini, kita introspeksi diri. Yang sudah 50 tahun tinggal menghitung umur 60 tahun, apalagi kalau kita mengikuti umur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 63 tahun, lebih dari 63 tahun, maka itu disuruh buat kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umatku 60-70 tahun, tapi sangat sedikit yang bisa sampai ke situ. Jadi setiap umur kita ini, setiap detik dari umur nafas kita yang kita lalui ini, semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya. Kemudian yang kedua, jasad kita, tubuh kita ini yang sehat saat ini. Yang kedua, ilmu kita yang memiliki ilmu. Jangan sampai memiliki ilmu yang tinggi tetapi digunakan untuk menantang agama Allah Subhanahu wa taala, untuk menantang orang-orang yang mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk menantang orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu kita. Karena setiap ilmu agama ini akan dimintai pertanggungjawaban. Hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah mal. Wa iman min aina tasabahu wa fima anfaqah. Jadi harta ini, kalau yang lain ditanya satu kali, maka harta dua pertanyaan. Dari mana didapatkan dan dari mana dibelanjakan. Dari mana kita dapatkan harta tersebut? Apakah dari perkara yang halal atau perkara yang haram? Apakah dari hasil merampas, menzalimi orang lain, menipu orang lain, atau dari perkara yang riba? Nah ini. Rasulullah SAW pernah menasihati Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi. Ya Sa'ad, mudahama katahu, mustajabat da'wati. Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, innal aqbala yahsabu manil harami fi jawbihi arba'ina yawman. Wahai Sa'ad, perbaiki makananmu. Kata Nabi SAW, perbaiki makananmu, niscaya doa-doamu akan terkabulkan. Jadi rupanya doa-doa kita ini tergantung dari makanan yang masuk ke dalam selera kita, masuk ke perut kita. Ya Sa'ad, muta'ama katakan, perbaiki makananmu, niscaya doa-doamu akan terkabulkan. Demi satu yang nyawa Muhammad berada di tangannya, atau demi Allah, setiap makanan yang masuk ke leher seorang hamba dan dia ketahui bahwa makanan itu adalah makanan diperoleh dari haram, perkara yang haram, tidak akan diterima amalannya selama 40 hari. Tidak akan diterima seluruh amalannya selama 40 hari. Sholat selama 40 hari tidak diterima, zikir, sedekah, amalan-amalan lainnya selama 40 hari. Kalau dia ketahui bahwa zat yang masuk ke dalam lehernya, perutnya ini adalah perkara dari perkara yang haram, baik zatnya atau cara mendapatkannya, maka dia akan terhalang selama 40 hari. Ini hanya nama Allah Subhanahu wa taala. Penting sekali kita memperhatikan cara kita mendapatkan rezeki. Bagi kita yang barangkali petani, lewat di kebun tetangga kita, pulang dari kebun kita balik ke rumah, melewati kebun tetangga, lihat kelapanya tetangga yang jatuh, kita ambil ikar-ikarannya, bawa ke rumah tanpa izin dari para pemilik dari kelapa itu. Sampai di rumah dibikin kuah, dibikin sayur, dibikin kue-kue, dimakan sampai rumah oleh keluarga kita. Maka ini 40 hari tidak akan diterima amalan-amalan kita. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi akhir-akhir ini di tengah meningkatnya teknologi saat ini, kita saat ini kalau
dulu berjudi itu harus di dalam suatu tempat, menyiapkan tempat atau berangkat ke kasino kalau tempat kota-kota besar, atau di rumah, janjian di rumah. Saat ini di dalam kamar sendiri, memiliki HP sendiri, bisa berjudi yang namanya judi online. Judi online ini fenomena yang sangat meresahkan sekarang. Beberapa banyak orang saat ini, orang intelektual, pendidikannya tinggi, jantung diri, ada yang terjun dari rumah sakit, terjun karena akibat dari rumah sakit Posa di beberapa minggu belakangan, akibat daripada judi online yang sudah terlilit ketat. Awalnya dia menang, satu kali menang, 2 kali menang, 3 kali kalah, 5 kali sampai 10 kali kalah, akhirnya terjual apa-apa, berhutang online lagi. Hutangnya online sampai yang bunuh diri dan bunuh diri. Hampir setiap saat ada terjadi dan bunuh diri ini karena akibat daripada judi online. Maka ini menurut rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kemuliaan daripada barang-barang yang haram seperti itu. Makanan-makanan haram tidak akan ada berkahnya walaupun kita menang. Itu adalah sesaat. Dan apabila dimakan tadi, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, neraka tempatnya. Daging yang tumbuh dari para makanan yang haram, maka api neraka lebih pantas buat dia. Hadirin rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, berikutnya cara digunakan untuk apa, dibelanjakan untuk apa harta tersebut. Walaupun dia dari perkara yang halal, yang baik, tetapi kita belanjakan ke perkara yang tidak baik, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini juga akan menjadi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir adalah Allah Subhanahu Wa Taala, jasad kita tadi yang kurang ini, yang masih sehat, maka ini juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap langkah kita, setiap gerakan tangan kita, setiap sendi-sendi kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap apa yang kita berbuat ini kita niatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini saya bisa sampaikan pada khutbah Jumat siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan kepada hadirin sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.